Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Kalia. Alhamdulillah ya teman-teman, share lagi kegiatan aku. Nah, di video kali ini tuh adalah kelanjutan dari video kemarin ya. Jadi ini adalah kegiatan aku di sore hari. Nah, ini aku mau angkat pakaian dulu ya teman-teman karena udah kering. Waktu ngejemurnya nggak aku videoin ya teman-teman karena dadakan aja. Tiba-tiba gitu teman-teman, kayak panas gitu cuacanya, jadi aku jemur di luar aja. Nah, ini sore-sore aku mau masak nasi ya teman-teman. Kebetulan nasinya itu tinggal sedikit, nggak cukup untuk makan malam. Nah, di sini tuh aku masak 2 muk ya teman-teman kayak biasa. Aku tuh nggak pakai cup beras, melainkan muk beras yang aku buat dari kaleng susu gitu loh teman-teman, susu bendera gitu. Nah, ini udah aku masak, jangan lupa dijepretkan ya teman-teman, karena kalau lupa nanti nasinya itu nggak mateng gitu. Dan jangan lupa juga untuk dibersihkan rice cookernya. Di sini mau aku lap-lap aja. Sebenarnya nggak yang kotor-kotor gitu ya teman-teman, cuman kan kadang aku naruh centong nasi itu di atas rice cooker gitu, jadi kayak agak berkerak gitu loh teman-teman. Makanya di sini aku lap aja. Ngelapnya tuh ya gampang aja ya teman-teman, karena kan nggak kotor, jadi ya cuma dilap-lap tipis gitu aja udah bersih gitu ya teman-teman. Karena kalau rice cookernya bersih, perabotan-perabotan yang lain bersih gitu, kita juga nyaman di dapur ya teman-teman. Mau makan juga ngelihat perabotan bersih itu kayak nyaman gitu, nggak jorok gitu ya. Nah, ini udah selesai aku ngelap rice cooker. Selanjutnya di sini tuh aku mau mandi-mandi ya teman-teman. Dan ini setelah maghrib ya, di sini aku mau masak dulu karena aku tadi belum masak makan malam ya teman-teman. Karena suami aku tuh bilang masakannya dadakan aja. Karena kalau aku masak dadakan itu katanya lebih enak teman-teman daripada aku prepare dari sore gitu. Ya mungkin karena masih panas gitu ya, jadi kayak kelihatan enak gitu. Nah, hari ini tuh aku mau masak cumi-cumi. Jadi cumi-cuminya itu rencananya mau aku sambal mercon gitu teman-teman, yang super pedes, karena kayak kepingin aja gitu yang pedes-pedes gitu teman-teman. Nah, di sini aku persiapkan dulu untuk alat-alat yang ini, kan aku pakai blender juga. Nah, tadi tuh aku ditemenin sama si adik ya teman-teman. Kalau si kakak itu dia lagi nonton TV. Nah, di sini mau aku blender dulu bumbunya. Di sini aku persiapkan dulu untuk percabaiannya dan juga bawang-bawangnya. Nah, aku tuh banyak ya teman-teman stok cabai rawit gitu, karena kemarin aku habis dibawain lagi sama mami. Nah, jadi yang aku pakein itu cabai rawit setan gitu loh teman-teman. Kalau di sini dibilangnya cabai burung gitu. Karena ini tuh pohonnya tumbuh sendiri di ladang, dan ini aku dikasih sama adiknya mami ya, ataupun ibu aku. Karena banyak dibagi-bagi gitu dan aku kebagian. Jadi di sini aku pakein, tapi nggak aku semuain ya teman-teman, aku campur sama cabai merah juga biar nggak terlalu pedes sekali gitu. Karena kalau cabai rawit semua nanti pedesnya itu kebangetan gitu ya teman-teman, takutnya sakit perut gitu kan. Jadi di sini aku campur aja sama cabai merahnya. Dan aku pakai setengah buah tomat aja ya, karena ya kepingin aja gitu, jangan terlalu banyak tomatnya. Dan untuk bawang merah di sini nggak aku blender semuanya. Sebagian itu aku iris-iris ya teman-teman, supaya sambelnya nanti itu nggak yang terlalu lembut gitu, masih kayak ada kasar-kasarnya gitu. Karena aku udah ngebayangin makan pakai sambal cumi mercon ini dan bumbunya itu nggak terlalu lembut. Ya ampun, aku tuh udah ngiler duluan ya teman-teman. Sambil masak ini tuh aku kayak nggak sabaran gitu mau makan gitu teman-teman, karena udah lama ya nggak makan yang pedes-pedes. Nah, ini untuk bawang merahnya udah aku tumis. Selanjutnya aku masukin bumbu yang udah aku blender tadi. Ini tinggal digongsrang-gangsreng aja ya teman-teman, dimasak sampai mateng. Karena kalau udah mateng itu nggak takut sakit perut, cabenya juga udah mateng ya, nggak bau mentah, jadi lebih enak gitu teman-teman. Dan untuk pewanginya di sini aku pakein serai 1 batang dan juga 1 lembar daun salam. Aku pakein daun salam dan juga serai itu supaya si cuminya ini tuh nggak keluar gitu ya teman-teman, untuk bau amisnya. Dan untuk perasannya aku di sini pakein garam, gula, dan juga sedikit penyedap ya teman-teman, supaya ada rasa manis-manisnya dan juga gurih-gurihnya gitu. Nah, ini tinggal dimasak aja ya teman-teman sampai bener-bener mateng dan warnanya tuh udah kayak agak gelap gitu. Baru deh aku masukin tomatnya. Dan setelah masuk tomat, lanjut aja langsung masukin si cuminya. Di sini aku pakein semua ya teman-teman cuminya. Aku tuh lupa ya berapa aku beli kemarin. Nah, ini tuh udah mau mateng ya teman-teman. Tinggal tambahkan sedikit air supaya sambelnya itu nggak terlalu kering. Ya.
Oke, lanjut. Alhamdulillah masakan hari ini tuh udah mateng teman-teman. Masya Allah, ini tuh enak banget. Pedesnya tuh pol gitu teman-teman, sesuai dengan keinginan aku. Dan setelah makan, aku tuh nidurin si adik sama si kakak. Dan setelah mereka tidur, di sini aku mau buat es batu aja teman-teman. Karena stok es batu aku itu udah menipis. Meskipun di sini itu sering hujan, tapi kalau untuk es batu itu tetap laris manis ya teman-teman. Karena kan kebanyakan rata-rata orang sini itu petani sawit. Dan kalau lagi panen sawit itu pasti mereka cari es batu teman-teman. Meskipun cuacanya mendung, tapi kalau minuman dingin itu nggak boleh ketinggalan. Jadi meskipun cuacanya itu mendung, aku tetap bikin es batu ya teman-teman. Lumayan bisa untuk nambah-nambah budget untuk beli token listrik gitu. Nah jadi mereka itu udah ketagihan gitu ya sama es batu aku, udah terkenal gitu. Karena es batu aku itu kerasnya bener-bener keras gitu loh teman-teman, sampai pecah-pecah gitu saking kerasnya. Dan untuk satu ukuran ini tuh aku jual seharga Rp2.000 ya teman-teman. Nah ini plastiknya yang biasa dipakai untuk bungkus gula gitu, untuk ukuran 1 kilo gitu ya teman-teman. Dan aku jual 2.000, kata mereka ini tuh udah cocok karena esnya itu keras gitu ya teman-teman, besar juga. Nah teman-teman, aku itu sampai lupa ya buat nyapa kalian. Teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih ya yang udah nonton video aku. Aku ucapin terima kasih banyak, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jangan lupa di subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, lanjut. Nah udah selesai aku bikinnya. Selanjutnya di sini mau aku masukin ke dalam freezer es aku ya teman-teman. Dan jangan salfok itu sama tumpukan baju itu setrikaan aku ya, yang rencananya mau aku setrika malam ini. Nah ini setelah aku bikin es itu kan banyak tumpahan-tumpahan airnya ya teman-teman. Ini mau aku lap aja biar bersih mejanya, nggak tergenang air gitu. Dan juga sampai ke kompor ya teman-teman mau aku lap. Tadi sehabis masak udah aku lap, tapi ini aku lap lagi aja, nggak apa-apa ya. Nggak merugikan juga, malah kompornya itu semakin bersih gitu ya teman-teman, semakin kinclong. Karena kalau kompornya itu bersih, mau masak juga enak gitu ya teman-teman. Nah ini aku bersihkan sampai ke bawah-bawah kompor juga. Karena kadang cipratan-cipratan minyak itu sampai ke bawah kompor gini tuh loh teman-teman. Sering ya kalau aku ngelap itu pasti ada minyak-minyak. Kadang ada kayak remahan-remahan masakan aku juga di bawah kompor itu. Oke, lanjut. Setelah bersihin dapur, lanjut aku cuci tangan. Dan sekarang aku mau nyetrika ya teman-teman, karena setrikaan aku itu udah numpuk. Dan di sini tuh aku nyetrika yang penting-penting dulu ya teman-teman, seperti baju sekolah si kakak sama baju suami aku. Tapi nggak semuanya aku videoin ya teman-teman, karena kalau semuanya aku videoin itu videonya bakalan panjang banget. Karena ini aja aku nyetrikanya itu sampai tengah malam gitu loh teman-teman, sampai jam 12-an gitu baru selesai. Karena aku ngambil lagi yang di kamar ya, ini nggak aku keluarin semua. Karena memang udah beberapa hari ini tuh aku belum nyetrika ya teman-teman, cuman nyetrika baju sekolah aja. Karena kayak lagi mager aja gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, ada yang sama nggak nih kayak aku? Kalau nyetrika itu butuh semangat gitu ya. Karena menurut aku nyetrika ini tuh adalah pekerjaan yang paling membosankan, karena kan duduk gitu ya, pegel. Beda sama nyuci ya teman-teman. Kalau nyuci itu kan udah dicuci sama mesin gitu ya. Kan kita tinggal bilas aja gitu, jadi gampang. Tapi kalau nyetrika ini ya ampun, karena kan duduk satu persatu, harus rapi juga gitu. Jadi ya bosen ya, menurut aku tuh pekerjaan yang sangat membosankan. Terlebih kalau aku nyetrika rok si kakak ya teman-teman, ya ampun, ini tuh aku sebenarnya males banget ya nyetrika rok si kakak. Tapi kalau nggak disetrika roknya itu nggak rapi, nanti kusut gitu, malu ya teman-teman. Jadi di sini aku setrika aja. Kenapa aku males nyetrikanya? Karena roknya itu biku-biku gini loh teman-teman. Jadi harus bener-bener rapi gitu, harus telaten buat bikin bikunya gitu loh teman-teman. Itu yang bikin aku males ya. Nah teman-teman, waktu nonton video aku itu lagi ngapain? Bisa di komen-komen aja ya. Mungkin ada yang sama nih kayak aku lagi nyetrika. Yuk kita nyetrika bareng-bareng ya teman-teman. Semoga aja setrikaannya itu cepet selesai ya.
Karena kalau baju nggak disetrika, kalau aku itu makainya agak kurang gimana gitu ya teman-teman. Aku tuh tim setrikaan sebenarnya. Cuman terkadang itu kalau lagi mager ya nggak aku setrika juga gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa di follow Instagram aku ya. Udah aku sematkan linknya di description box aku. Nah buat teman-teman yang sesama konten kreator, mungkin ada yang mau saling support, bisa DM aja ya. Biar kita tuh bisa saling support gitu teman-teman, supaya channel kita ini bisa lebih berkembang dan kita bisa sukses bareng-bareng. Nah aku tuh kepingin ya teman-teman, kayak teman-teman yang lain itu udah bisa gajian gitu, ngerasain uang dari YouTube gitu. Aku tuh kepingin banget. Dan alhamdulillah ya, sekarang aku itu udah lolos monetisasi. Aku tuh masih ngumpulin dolarnya ya teman-teman. Kalau untuk $10 pertama alhamdulillah udah terkumpul. Aku juga udah mengajukan pinnya. Tinggal tunggu dateng pinnya aja teman-teman. Tapi kalau untuk gajian itu belum ya, masih jauh banget. Karena kan kalau gajian YouTube itu kita harus ngumpulin 1.300.000 gitu ya kalau nggak salah. Sedangkan aku tuh masih di $10 pertama gitu teman-teman. Ya semoga aja teman-teman itu mau support aku dengan nonton video aku setiap hari di jam 5 sore. Dan nontonnya itu kalau bisa di durasi aman ya teman-teman. Dan buat teman-teman, aku tuh mau minta maaf ya jika di video aku itu dari segi pengambilan gambarnya masih kurang bagus. Karena aku tuh masih pakai HP zaman ya teman-teman. Aku masih pakai HP jadul aku, belum beli HP baru. Ya mudah-mudahan YouTube aku bisa berkembang dan aku nanti bisa ngerasain gajian dan bisa beli HP baru gitu ya teman-teman, buat penunjang konten aku supaya konten aku tuh lebih bagus lagi. Jadi mohon support kalian buat selalu nonton video aku ya. Aku ulangin lagi setiap hari di jam 5 sore. Jangan lupa ya teman-teman. Dan jika kalian punya kritik maupun saran, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Ataupun kalian mau request nih aku bikin konten apa, jangan sungkan-sungkan ya teman-teman. Insya Allah kalau aku bisa pasti aku buatkan konten sesuai dengan request kalian. Karena sebenarnya aku juga itu bingung ya mau bikin konten apa, supaya kalian itu nggak bosen gitu nonton video aku. Ya mudah-mudahan video yang aku bagiin itu nggak ngebosenin dan bisa bikin kalian itu semangat gitu ya buat beberes rumah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum.